Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi yang berjudul Peran dan Fungsi Perawat di Masa Pandemi. Guna memenuhi tugas keperawatan medikal bedah yang beranggotakan 7 orang, dan silakan menyimak materi yang telah disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi yang berjudul Peran dan Fungsi Perawat di Masa Pandemi. Guna memenuhi tugas keperawatan medikal bedah yang beranggotakan 7 orang, dan silakan menyimak materi yang telah disajikan. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Jadi, apa itu virus corona? Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Jika seseorang terinfeksi oleh COVID-19 atau virus corona, dapat dikenali dengan tanda dan gejala, dari gejala yang paling umum sampai gejala yang serius. Gejala yang paling umum yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan seseorang itu cepat merasa lelah. Untuk gejala yang lainnya yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan, terjadinya diare, mata menjadi merah atau konjungtivis, sakit kepala atau pusing, hilangnya atau berkurangnya indera perasa dan penciuman, terjadinya ruam-ruam pada kulit atau kulit tersebut menjadi merah-merah. Untuk gejala yang serius, kesulitan bernafas atau sesak nafas biasanya disebut dengan pneumonia. Nyeri dada atau pada dada rasanya seperti tertekan, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Namun seseorang yang sudah terinfeksi virus corona ini tidak langsung serta-merta mengalami tanda dan gejala sebanyak ini. Ada juga yang hanya merasa demam, hanya yang batuk, atau hanya merasa indera perasa dan penciumannya itu berkurang. Jadi jika kalian tidak yakin, kalian bisa langsung ke dokter atau melakukan swab atau rapid. Peran perawat di masa pandemi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peran perawat sebagai caregiver, yang kedua yaitu peran perawat sebagai edukator. Yang pertama, peran perawat sebagai caregiver. Peran perawat sebagai caregiver yaitu peran dalam pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan pemecahan masalah sesuai dengan metode dan proses keperawatan selama 1x24 jam. Yang kedua, peran perawat sebagai edukator, yaitu memberikan pendidikan kepada klien yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat ini, yaitu yang pertama dengan cara mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir.
atau menggunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua yaitu selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Yang kelima yaitu saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Pencegahan dengan 3M. Perilaku disiplin 3M sebaiknya diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di situasi pandemi virus COVID-19 seperti sekarang ini. Apa saja sih 3M itu? Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Memakai masker. Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela-sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Buang segera masker 1 kali pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Jika menggunakan masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang, tetapi harus dicuci dengan deterjen setelah dipakai. Saat membuka masker, lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker. Catatan, ini perlu diingat, penggunaan masker yang salah justru meningkatkan resiko penularan yang lebih tinggi. Memakai masker. Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela-sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Buang segera masker 1 kali pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Jika menggunakan masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang, tetapi harus dicuci dengan deterjen setelah dipakai. Saat membuka masker, lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker. Catatan, ini perlu diingat, penggunaan masker yang salah justru meningkatkan resiko penularan yang lebih tinggi. Pencegahan 3M yang selanjutnya ada mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Teknik cuci tangan yang benar. Yang pertama, lepas semua aksesoris yang menempel pada tangan dan jari, yang kanan maupun yang kiri. Setelah itu, nyalakan keran dan tuang sabun secukupnya pada telapak tangan. Beri air sedikit pada telapak tangan yang ada sabunnya tersebut, gosok sampai berbusa. Yang pertama, gosok telapak tangan selama 20 detik guna memaksimalkan pembunuhan virus dan bakteri pada tangan. Setelah selesai, yang kedua dilanjutkan dengan membersihkan punggung tangan yang kanan maupun yang kiri, sama selama 20 detik. Setelah punggung tangan kanan dan kiri selesai, dilanjutkan dengan membersihkan sela-sela jari dengan cara mengaitkan jari-jari tangan, dorong dari bawah
ke atas agar kuman dan virus bakterinya keluar. Yang kanan maupun yang kiri ya yang dibersihkan. Setelah sela-sela jari selesai, dilanjutkan dengan membersihkan jempol. Tangan kanan membuka dan tangan kiri menggenggam ibu jari tangan kanan seperti saat kita memegang stang motor. Kita membersihkannya seperti kita mengendarai motor, narik gas, jadi diputar dari atas ke bawah. Bersihkan ibu jari. Atas ke bawah selama 20 detik sama seperti yang lain. Setelah tangan kanan selesai, ganti dengan tangan kiri dengan teknik yang sama. Ibu jari yang kiri, jempol yang kiri. Setelah jempol selesai, dilanjutkan membersihkan kuku-kuku. Dengan cara tangan kiri mengadahkan, membuka, dan tangan kanan mengerucut agar kukunya mengumpul, jari-jari kukunya mengumpul, dan letakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Bersihkan secara memutar. Yang diputar tangan kanan, bukan telapak tangannya. Sama selama 20 detik. Setelah selesai tangan kanan, ganti dengan tangan kiri. Setelah tangan kiri selesai, bilas dengan air mengalir kembali. Setelah bersih dari sabun, matikan keran. Tapi, mematikan keran, jangan menggunakan tangan. Karena tangan kita sudah bersih dan sudah steril, karena kita sudah melakukan cuci tangan. Matikan keran dengan menggunakan siku. Setelah itu, biarkan tangan tetap mengadah ke atas agar tetesan air ini jatuh ke bawah. Karena tangan atas kita sudah bersih. Dan biar digosok, dilap sampai kering ataupun dibiarkan. Setelah itu selesai. Begitu kurang lebihnya cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu dengan cara menjaga jarak. Pada masa pandemi seperti ini, dari pemerintah menganjurkan agar diri kita bagi masyarakat untuk menjaga jarak dari yang satu dengan yang lain. Karena dengan menjaga jarak, kita bisa menghindari penyakit virus corona 19 pada masa sekarang ini. Jarak aman dari diri kita dengan orang lain setidaknya 1 meter atau 3 jangkah kaki ya, langkah kakinya. Yang selanjutnya yaitu dengan cara untuk tidak bersentuhan dengan orang lain atau lawan bicara kita atau teman kita atau sahabat dan lain-lain. Karena pada dasarnya penyakit corona virus 19 ini bisa menular dengan cara sentuhan anggota tubuh kita dengan orang lain. Meskipun tidak terpapar COVID, akan tetapi hal itu bisa menjadikan saluran virus masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia. Pada slide selanjutnya tertulis bahwa kita diwajibkan selalu membawa hand sanitizer atau nama lainnya bisa kita pakai, yaitu seperti ya memang sabun cuci tangan yang harus dibawa kemana-mana pada pandemi seperti sekarang ini. Sebab jikalau kita sedang berada di ruangan tertentu atau sedang
ya bukan sedang lah, intinya sehabis bersalaman atau sebelum bersalaman dengan seseorang atau memegang benda seperti pintu, membuka jendela dan yang lain-lain, diharapkan selalu mencuci tangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat di masa pandemi ini, di masa virus COVID-19 ini yang masih meningkat dan terus meningkat dan bertambah. Dengan cara hindari kerumunan, jangan datang ke tempat kerumunan atau ke tempat umum seperti tempat perbelanjaan atau tempat atau mall dan tempat makan seperti restoran dan tempat wisata lainnya dimanapun di luar maupun di dalam negeri. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, lakukan selalu jaga jarak dengan siapapun, dengan orang lain ataupun dengan teman, keluarga, minimal 1 meter untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan yang kedua, selalu hindari kontak erat seperti bersalaman dan berpelukan. Dan yang ketiga, selalu pakai masker, menutupi hidung, mulut hingga dagu. Yang keempat, selalu cuci tangan pakai sabun dan cairan antiseptik. Dan yang kelima, selalu ikuti aturan pemerintah serta protokol kesehatan di tempat umum dan tempat usaha ataupun tempat manapun. Dan dianjurkan oleh semuanya agar tidak terjadi penularan virus COVID-19 ini, selalu membawa cairan antiseptik untuk kebersihan tangan kita saat kita berada di luar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah atau kita bepergian dimanapun, dan selalu memakai masker untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus COVID-19. Dan diusahakan untuk tetap di rumah saja dan selalu mengonsumsi vitamin dan obat lainnya untuk meningkatkan imun tubuh dan kekebalan tubuh agar tetap kuat dan sehat selama pandemi. Dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, aktivitas pekerjaan, pendidikan dan semuanya dilakukan dari rumah atau daring agar semua terhindar dari virus COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah serta protokol kesehatan yang selalu harus kita patuhi karena untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus COVID-19 agar tidak meningkat dan terus bertambah. Baik, untuk selanjutnya adalah hindari menyentuh wajah. Untuk memutus rantai virus penyebaran COVID-19 ini akan lebih baiknya untuk kita kurangin menyentuh wajah, yaitu seperti dahi kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, pipi kita, karena kita tidak tahu tangan kita sudah bersih atau belum. Jadi untuk terkena virus ataupun kita terhindar virus, jangan menyentuh wajah sembarangan karena virus itu bisa menempel di tangan kita kapan saja. Dan selanjutnya, tingkatkan kekebalan tubuh. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita perlu makanan yang bergizi dan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan hindari untuk makanan yang cepat saji. Jangan lupa untuk usahakan olahraga karena tubuh kita butuh untuk kita tingkatkan kekebalannya dengan cara olahraga. Dan selanjutnya, untuk kekebalan tubuh kita butuh vitamin dan obat-obatan lainnya agar imun kita terjaga dan tidak mudah terkena virus COVID-19. Dan selanjutnya adalah membawa barang-barang pribadi yang penting, yaitu sebisa mungkin usahakan untuk membawa masker cadangan saat kita beraktivitas atau kita berpergian di luar, karena saat masker kita terjatuh ataupun apa, kalau kita tidak membawa cadangannya kita akan kesusahan karena wajib memakai masker.
Dan juga jangan lupa untuk membawa cairan antiseptik seperti hand sanitizer, itu harus selalu ada, karena tidak semua tempat ataupun yang kita datangi ataupun kita saat pergi itu tidak mungkin semuanya ada sabun. Jadi untuk mencegahnya dengan cara selalu membawa hand sanitizer agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Dan selanjutnya adalah stay at home. Jadi kita harus tetap selalu di rumah saja, karena kita kurangin berpergian ataupun beraktivitas di luar sana. Minimalkan untuk berpergian atau keluar dari rumah. Jadi untuk terhindar dari virus COVID-19 atau kita mengurangi peningkatan virus COVID-19, akan lebih baik kita tetap di rumah saja. Kita beraktivitas di rumah, pekerjaan di rumah, dan pendidikan di rumah, atau disebut daring, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan untuk selanjutnya adalah update informasi. Untuk masyarakat awam yang akan tahu informasi tentang virus COVID-19, akan lebih baiknya carilah informasi yang dari sumbernya dan akurat, tidak hoax atau palsu atau diada-adakan bagi informasi-informasi di luar sana. Jadi untuk update informasi kita harus update yang terbaru dan terpercaya, tersumber, ada sumbernya. Jadi kita tidak termakan oleh omongan orang-orang di luar sana ataupun kemakan berita hoax atau palsu begitu. Jadi untuk kita yang lebih tahu akan informasi, carilah yang ada sumber dan terpercaya, tidak dari omongan orang ataupun dari luaran sana yang mengada-adakan informasi yang tidak benar. Seperti itu. Dan terima kasih.